Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkat kudrah dan iradahnya pula lah kita dapat dikumpulkannya kembali di majelis yang insyaallah barokah serta mulia ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara berthalabul ilmi. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan perjuangannya kepada Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya di dalam beragama Islam serta di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada para keluarga, sahabat serta tabi'in dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. InsyaAllah yang akan mengisi pada ahad kali ini yaitu Al-Ustadz Iwan Abu Ayyash. Akan tetapi sebelum kepada beliau ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman ahad pertama bulan Februari InsyaAllah bersama Ustadz Dr. Nasruddin Syarif dengan membedah buku yaitu buku Ar-Risalah jilid kedua. Yang selanjutnya Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah selalu menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin itu saja pengumuman pada kali ini yang dapat disampaikan agar tidak berlama-lama lagi. Untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'muru alaikum abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Majlis Taklim Ahad Baitur Rahman yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas kudrah dan iradahnya kita bisa meneruskan kembali kajian satu kitab yang kita kaji dari sejak awal, yaitu kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hari ini kita menamatkan tahadus bin nikmah ya, bisa menamatkan satu kitab ini. Entah berapa lama ya kita membahas, hanya yang jelas kita masuk ke bab terakhir, bab 13. Kalau dihitung bab 13 kita mengkaji setiap ahad kelima. Bayangkan berapa tahun kita menghatamkan kitab yang ini ya, Fadlul Islam hari ini.
Bab terakhirnya memang agak lumayan keras ya. Padahal di awal-awal itu menegaskan tentang inna dina indallahi Islam. Terus nanti ada ayat wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam itu agama di sisi Allah. Orang yang mencari di luar Islam tidak akan diterima dan di akhirat masuk ke golongan orang-orang yang merugi. Itu di awal-awal. Nah, hari ini kita coba menelusuri ya 1 jam ke depan tentang bab terakhir at-tahdzir minal bid'ah. Bid'ah itu apa, Pak? Bid'ah itu jamak taksir dari bid'atun. Kalau bid'atun satu, kalau bid'ah itu bid'ah. Tahdzir. Tahdzir itu apa, Bu? Mesti waspada gitu ya. Mesti waspada terhadap perbuatan bid'ah. Padahal Islam itu sunnah perjalanan yang harus kita lalui itu sunnah. Nah, hari ini khusus Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memberikan catatan penting. Kalau dilihat hanya 3 dalil ya, tidak terlalu banyak, tapi beliau menutup dengan ini. Ada kaidah mengatakan kalau kita mau mengenal tauhid yang benar, maka kenalilah syirik. Ya, kita ingin tahu nih tentang tauhid yang benar, harus tahu syirik. Kalau kita ingin tahu tentang sunnah, maka harus mengenal bid'ah. Gitu. Harus tahu itu. Harus tahu. Kenapa? Karena ini akan jadi tahdzir, akan menjadi kehati-hatian kita, kewaspadaan kita. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengenal itu maka kenalilah lawannya gitu. Dalam kaidah mengatakan wabididdiha tatamayyazul asya. Dengan lawannya itu, dengan lawan kata itu akan jelas segala sesuatu. Jadi kalau kita belajar sunnah, mau tidak mau harus belajar bid'ah. Untuk kita hati-hati ya. Untuk kita hati-hati. Begitupun kalau kita ingin belajar tauhid, akidah sahihah, akidah salimah, maka mau tidak mau kita juga menelaah tentang kemusyrikan, Pak Bu. Kemusyrikan. Untuk apa? Untuk kehati-hatian ya. Nah, diakhiri kita akan mencoba menelusuri, walaupun ini agak berat ya, bab terakhir ini agak berat karena memang sensitif gitu ya. Kalau membahas tentang bab bid'ah. Kalau membahas tentang bab amar ma'ruf itu lebih nyaman ya. Belajar untuk sholat, belajar melakukan kebaikan, belajar berinfak, bersedekah itu kan tidak ada tantangan gitu. Tetapi kalau tentang bab bid'ah ini rada sensitif, makanya kita akan coba sanding ya dengan satu kitab, mudah-mudahan bisa jadi gambaran bagi kita bahwa bid'ah itu memang sesuatu yang harus kita hindari. Kita akan coba buka Al-I'tisam nanti ya. Al-I'tisam itu bagus ya. Satu kitab membahas tentang lika-liku tentang perbid'ahan. Banyak kitab tapi yang akan kita sorot sedikit tentang itu karena kriterianya. Kalau sudah tahu kriteria itu masuk-masukkan ke situ. Tapi jangan sampai kita mengatakan beda dengan ibadah saya disebut bid'ah ya. Beda-beda jeung urang, Bu. Oh imam bid'ah cenah. Oh imam Allah dalilnya belum tentu. Nah, maka kita akan telusuri itu nanti di akhir ya. Hadirin ikhwatul iman, di atas di sini ada hadis sahih ya, riwayat At-Tirmidzi. Saya telusuri nomor hadisnya 2676 dari Al-Irbad bin Sariyah. Irbad, sahabat Irbad radhiyallahu an. Saya bacakannya, lihat di makalah. Kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Nasihatnya itu mau'izatan balighatan. Masya Allah ya. Mau'izah itu nasihat, balighah itu yang sangat mendalam.
Ini kesaksian sahabat Irbad ya, Irbad bin Sariyah. Jadi Nabi satu waktu memberikan nasihat yang sangat mendalam. Dibuktikan dengan 2 poin. Wajilat minhal qulub, qalbu menjadi bergetar. Jadi nasihat Nabi itu luar biasa ya. Yang kedua dibuktikan dengan zarafat minhal uyun, air mata pun deras mengalir. Itu nasihat Nabi, Pak. Jadi Nabi kepada para sahabat dan disaksikan oleh Al-Irbad bin Sariyah, sampai-sampai hati mereka bergetar dan tidak lepas dengan meneteskan air mata. Nah, gitu teh Masya Allah ya. Berarti Nabi memberikan nasihat. Makanya hari ini kita akan coba telusuri ini. Sahabat saja merasakan ini adalah mau'izah balighah gitu ya, nasihat yang sangat luar biasa. Makanya kita akan coba menelusuri yang ini. Dan ini jadi bekal nantinya. Nanti bekal untuk kelak nanti kita akan mencoba menelusuri dalam kehidupan. Karena di sini nanti ada wasiat atau nasihat dari Nabi. Kemudian nanti di akhir zaman akan ada huru hara, hari kiamat atau petaka akhir zaman. Kemudian nanti diakhiri dengan solusi. Jadi hadis ini ingin memberikan itu. Jadi kita coba menelusuri yang ini ya. Jadi Nabi memberikan nasihat kepada sahabat sampai-sampai hati sahabat merasa bergetar dan meneteskan air mata. Jadi terbayang ya. Jadi nasihat Nabi itu Pak Bu tidak 1 jam gitu. Atasnya 5 menit orangnya cekap 5 menitnya. Jadi Nabi itu kalau khutbah atau kalau memberikan ilmu itu tidak terlalu lama. Paling ya 10 menit beres, 15 menit beres. Kita kan 1 jam. Kalau 1 jam biasanya kamana ka dituna? Ngaler ngidul gitu. Sulit untuk difokuskan gitu. Tapi kalau Nabi betul-betul nasihat yang balighah ya. Balighah itu sampai ke dalam hati nurani mereka. Maka betul Pak Bu kalau kita memberikan nasihat ya. Nasihat bukan hanya di mimbar, nasihat kepada keluarga kita, ke anak kita, nasihat ke jamaah, nasihat ke tetangga. Itu dengan hati, bukan dengan mulut. Kalau mulut ya hanya dengan mulut saja, mulut ketemu mulut nanti keluar dari telinga sebelah kanan dan kiri. Tapi kalau kita memberikan nasihat ke anak kita dengan hati, maka kena ke hatinya. Dan Nabi itu justru di sini yuzakkihim. Selain wa yu'allimuhumul, selain mengajarkan juga yuzakkihim, membersihkan mereka-mereka, tazkiyatun nafs Pak Bu. Kehadiran Nabi itu. Maka di sini pun Nabi ingin memberikan arahan, ya, arahan. Maka kami berkata, kami Irbad ya dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'un. Ada di hadis yang lain muwaddi'atun ya, mengikuti tak marbutuh mau'izah. Ya Rasulullah ka'annaha mau'izah muwaddi'. Wahai Rasul, ini seolah-olah nasihat perpisahan. Nggak bayang tuh Pak Bu. Nabi memberikan nasihat dan ini nasihat siga badai pamitan gitu. Makanya banyak sahabat yang nangis saat itu. Maka akhirnya Irbad mengatakan fa'ausi maka berikanlah wasiat. Bahasanya wasiat. Nasihat maksudnya. Berikanlah nasihat kepada kami wahai Rasul. Nah ini juga pelajaran Pak Bu, kalau kita mau meninggal, ketika berwasiat, nah wasiat apa yang akan kita wasiatkan biasanya? Orang-orang secara umum harta, itu tidak salah gitu ya, wasiat tentang harta. Tetapi wasiat para nabi itu Masya Allah bukan bab harta Pak Bu. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada keturunan-keturunannya cukup mengatakan mata buduna mim ba'di. Itu wasiat. Apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti meninggal, setelah Bapak meninggal, apa yang akan kalian sembah? Oh, itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nasihat atau wasiat para nabi, orang-orang solih itu bukan hanya harta. Mun urang mah rek mau teh biasana kumaha tah? Tuh sawah nu di ditu tuh
Jang si anu orang rek mau teh nya. Tuh yang ini buat si anu, ruko yang itu buat si anu kan gitu biasanya ya. Tapi mereka itu justru berwasiat kebaikan ya. Bukan tidak boleh Pak Bu wasiat itu. Tapi kalau wasiat sedikit saya bahas, jangan berwasiat ke ahli waris. Jangan ya. Jangan berwasiat ke ahli waris. Titik. Paham ya? Ya. Itu jangan pernah kita berwasiat ke ahli waris. Pamit harus kita haruskan ya. Di sini para sahabat mengatakan ausina, berikan wasiat nasihat kepada kami wahai Rasul. Nah, ini nasihat Rasul bagi para sahabat plus kita ya, karena umum. Maka di sini jelaskan usikum bitaqwallah. Nah, ini mas sering kita dengar wabil khusus bagi kita sebagai laki-laki di mana Pak? Nah, di Jumatan, usikum bitaqwallah faqad faza fauzan azima. Pernah saya tidak baca ini dikritik oleh jamaah. Tapi bukan masjid kita ya, masjid yang lain sudah beres sugan terek naon gitu. Masuk ke mihrab ngobrol-ngobrol langsung disebutkan Ustad tidak sah. Oh, Masya Allah, Nabi kan kita sah nyebutkan, pedah nyebutkan itu usikum bitaqwallah. Itu kan harus, makanya beliau memahami itu adalah rukun. Padahal khutbah itu menyampaikan sesuatu agar bisa menjadi orang-orang yang takwa gitu kan intinya. Tapi kata beliau itu harus ada kata itu. Ustaz tidak ada. Bagus isinya, cuman tidak sah. Tuh Nabi kan gitu. Bikin kayak gitu tak? Karena ya memang beda pendapat ya, beda pendapat. Tapi saya jelaskan juga. Tapi tidak anggarnya hese itu, tidak mudah gitu karena sudah beda fikra, beda alur gitu. Dalam memahaminya itu beda alur gitu. Nah, tapi tetap saja kita saling menghormat. Nah ini Nabi mewasiatkan ini, usikum, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, takwa kepada Allah. Karena sering kita mendengar takwa, Pak Bu, seolah takwa teh naon gitu ya. Takwa atau sing takwa. Kalau kita lihat dari definisi-definisi, sebetulnya sederhana ya. Sederhana takwa itu yaitu hifdun nafs, menjaga ini nih jiwa takwa itu. Hifdun nafs, menjaga diri amma yu'thimu, dari apa yang bisa membuat dosa. Asim itu dosa. Jadi takwa itu hanya itu ya, secara ringkasnya. Hifdun nafsi amma yu'thimu, menjaga diri dari yang bisa berdosa, itu takwa. Jadi bahasa urang nama ngaraksa, ngajaga, ngaraksa gitu diri dari sesuatu yang bisa terjerumus dalam dosa, itu teh takwa. Takwa itu seperti itu Pak. Asal kata dari wikoyah ya. Wikoyah itu kan memelihara diri dari sesuatu mayu'zihi wa yadurruhu, dari sesuatu yang membahayakan, itu takwa. Kalau ada api kita menjaga diri, itu takwa, wikoyah. Kalau ada api neraka diperintah oleh Allah untuk dijaga, maka itu wikoyah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi itu wikoyah takwa itu. Hanya di sini ada poin penting sesungguhnya Pak Bu. Kan tadi ini permintaan sahabat. Sahabat meminta untuk diberikan nasihat. Tak urang teh kudu nama dibiasakan itu. Bapak saya mohon nasihatnya, ibu saya mohon nasihatnya, itu biasakan itu. Maka para ulama menyebutkan di sini sampai-sampai sahabat memohon nasihat, menunjukkan apanya? Menunjukkan bersihnya. Nah ini thayyibun nafs kalau bahasa hadis. Thayyibun nafs, jiwa yang thayyib atau qalbun salim gitu ya. Qalbun salim, qalbun sahih. Karena hati mereka yang bersih, jiwa yang bersih, maka mereka memohon untuk nasihat. Mun urang ya Pak Bu, saya dinasehatan ya, hati-hati kalbu kita keruh. Kalaupun tidak keruh, ada karat,
ada karatan yang bahasa Quran disebut ron. Walaupun ron itu dinisbahkan kepada mereka ya, bukan ke kita, tapi bisa jadi ibroh, pelajaran bagi kita. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada karatan dalam kolbu sehingga kita tidak mau diberikan nasihat. Nasihat yang terbaik di mana? Di siapa, Pak Bu? Nasihat yang terbaik di Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis itu nasihat yang baik. Jadi kalau kita mau mencari nasihat-nasihat, mencari apapun, hatta mencari ilmu, cukup telaah Quran dan hadis, sunnah, cukup itu. Quran sebaraha juz, Pak? 30 juz. Quran berapa surat, Bu? Tadi baru surat apa? Tadi itu kajian apa? Tajwid, kan baru kajian cara membaca Al-Quran. Nanti kan tingkatkan lagi. Itu kalau kita menelah Quran habis usia kita, Pak Bu. Kita mengkaji Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, justru bakal habis gitu. Habis apanya? Bukan Qurannya. Usia kita, umur kita habis. Makanya kalau kita baca Quran jadikan ini sebagai nasihat. Jadikan sebagai nasihat. Apalagi nanti kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, tadi kada saged ngadangukeun eta teh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ahdi, sareng sajabina. Tamun kita teh harus saged urang teh. Ibnu Mas'ud itu begitu. Idza sami'ta fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'au'iha. Jadi kalau Anda mendengar, membaca ada kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, sok sing saged gitu. Siapkan diri. Kenapa? Karena di situ akan ada perintah dari Allah yang harus dilakukan atau ada larangan dari Allah yang harus ditinggalkan. Nah begitu, makanya jadikan nasihatnya. Tegadah ngemut, diajar itu diajar dia Pak Bu, kange urang malah. Sudah saja kaji Quran, kaji hadis, cukup. Quran oge can beres, apalagi hadis. Sok sebatkeun hadis. Genep 7 hadis hawe. Al-Bukhari, terus Muslim, terus Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, sudah 7. Belum yang lainnya. Sudah beres. Yang paling sahih di antara 7 itu Al-Bukhari. Al-Bukhari berapa hadis? 7.000 sekian kan? Sudah berapa hadis kita baca? Kan ngelai dinya. Kalau Quran biasalah one day one juz ya. Quran one day one juz. Karena ini masalahnya nasihat nantinya. Nasihat yang terbaik memang Al-Quran dan Sunnah. Mau tidak mau, Quran dan Sunnah jadikan sebagai nasihat dalam kehidupan. Tong ninggal itulah, tong mengkaji itu dan sebagainya. Habis waktu kita. Habis, bukan tidak boleh, mohon maaf, bukan tidak boleh. Masih banyak yang harus kita kaji itu. Quran dan hadis itu belum khatam. Ada tidak di kita kajian Sahih Bukhari dari hadis 1 terus sampai akhir? Ada atau belum? Kan belum. Belum kan, kajiannya harus tahu, oh ini kajian Bukhari, kita kaji Bukhari dari awal sampai akhir. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin habis umur kita. Makanya terus ya, jadikan nasihat yang terbaik itu ya. Kembali ke sini hadirin ikhwati iman. Jadi takwa itu menjaga diri dari sesuatu yang bisa menjerumuskan, merugikan, menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Was-sam'i wat-tha'ah. Nah, ini wasiat Nabi ya. Satu, bertakwa kepada Allah, kedua as-sam'i wat-tha'ah. Tidak semua as-sam'u ta'ah, tidak semua. Jadi yang pertama harus as-sam'u dulu sebelum ta'ah. Sam'u itu dengarkan gitu. Regepkeun. Kalau mendengarkan itu menggunakan organ apa? Telinga. Telinga berapa buah? 2. Mulut? Nah, 2 telinga 1 mulut. Banyaknya telinga, berarti harus banyak mendengar daripada tuh kan. Tapi ada orang mah hayang teh kieu gitu ya.
Oh yo, padahal cuma satu. Ya. Dua telinga satu mulut. Makanya pepatah orang Arab mengatakan ta'allam husnal istima'. Ta'allam, belajarlah. Istima' itu bukan sama lagi, ngaregepkeun gitu. Ta'allam husnal istima'. Belajarlah ngaregepkeun gitu, menyimak yang baik. Kama tata'allam husnal kalam. Sebagaimana Anda belajar berbicara yang baik. Ari berbicara baik mah bisa direka-reka lah, naik turun gitu ya. Bisa direka-reka itu mah. Yang sering disebut ilmu apa yang begitu teh? Public speaking dan sebagainya. Itu kan ada aturan naik turunnya. Tetapi di pepatah orang Arab ini kita mesti belajar istima'. Kita belajar ngargepkeun. Karena ini jarang ya. Ada pelatihan. Tadi ada public speaking, public listening. Mendengar. Ada pelajaran mendengar. Kan tidak ada. Di sini as-sam'i. Belajar untuk kita mendengar. Ada orang tua memberikan nasihat kepada kita. Coba dengar, buka telinga kita. Tutup mulut kita. Karena kebiasaannya kalau ada orang yang diberi nasihat, biasanya mulut yang terbuka, ini yang tertutup. Makanya betul belajar mendengar ya. Coba belajar mendengar. Karena Allah sudah memberikan potensi ini dan ini. Ya, telinga dan mata nanti terakhir di hati untuk supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu dengan mata, kita mendengar hadis suara, itu kan Masya Allah. Coba belajar ngaregepkeun. Wabil khusus orang tua kita ya. Kalau ada orang tua kita memerintah, memanggil kita, cik atuh maksimalkan. Walaupun kita sedang sibuk dengan ini dengan itu, termasuk kita sibuk dengan keluarga kita sendiri. Kalau orang tua nelpon, orang tua nge-WhatsApp misalnya, itu harus jadi perhatian penuh. Selama orang tua kita tidak memerintahkan maksiat. Selama mereka ingin bertemu saja, ya kita hadir gitu. Karena belajar mendengar ya. Karena seseorang bisa mendapatkan ilmu itu kalau mendengar. Makanya di majlis taklim harus belajar mendengar. Ayo nundutan orang yang mengantuk dapat ilmu, ilmunya tidak, tapi dapat barokah. Insya Allah barokahnya dapat gitu ya. Apalagi jam-jam segini kan, yang tadi malam ya ada yang bergadang, sekarang harus ngaji, duduk, tidak ada tidak ada AC dan sebagainya, kan membuat tantangan berat itu, jihad gitu ya. Jihad. Kembali ke sini, jadi kita belajar as-sama', mendengar. Kita belajar juga ke bangsa jin ya, di surah Jin, Al-Jin ayat 1 kan. Apa itu teh? Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarun minal jin. Telah diwahyukan kepadaku barusan bahwa ada sekelompok jin istama'a, mendengar Al-Quran. Sebagian bangsa jin mendengarkan bacaan Quran dari Nabi dan ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang takjub. Wah, ini bacaan yang takjub. Ini memberikan hidayah bagi kita sekalian. Akhirnya amanah, mereka beriman dan siap berdakwah. Modalnya hanya mendengar. Hanya mendengar. Maka belajar mendengar, karena ini Nabi sedang memberikan nasihat kepada kita. Satu, coba takwa kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Kedua, belajar mendengar. Cobalah kita mencoba untuk belajar mendengar. Nah, setelah mendengar baru yang ketiga apa? At-ta'ah. Tidak semuanya mendengar itu taat. Harus dipahami itu ya. Karena ada dua kata dalam Quran. Yang pertama, bagi orang mukmin sami'na wa ata'na. Bagi orang kafir sami'na, tuh dua poin yang jauh berbeda. Sami'na wa ata'na, yang ini pas, yang ini as-sam'u wa ta'ah, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar, kami taat. Bagi mereka ya kami dengar, tapi asoyna maksiat. Karena ingat, taat dan maksiat itu dua hal yang bertolak belakang dan berakarnya juga masing-masing berbeda Pak Bu.
Jadi kalau ini taat sebelah kanan saya, yang ini yang kiri adalah maksiat, itu ternyata berbeda. Karena taat dan maksiat ini adalah merupakan buah dari satu pohon, dan pohon itu yang menentukan apanya? Akar. Berarti nanti ketaatan ada akarnya, kemaksiatan ada akarnya. Kalau kita sudah tahu akarnya, maka ibu bapak akan mencoba memaksimalkan akar ini. Ya, akar ini kita pupuk, kita pelihara, nanti akan menjadi pohon yang berbuah ketaatan. Kalau yang ini jadi pohon mungkin zakum nantinya ya. Pohon zakum ya. Pohon yang tidak ada manfaatnya. Ada yang tahu Pak Bu? Ini kan taat, mendengar taat. Buahnya itu akarnya apa? Akar supaya kita taat gitu, akarnya apa? Akar. Yang saya baca ini dari Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid. Akar dari taat apa? Zikir. Ya bornya zikrullah. Jadi kalau kita zikir itu ingat kepada Allah. Kita fokuskan ke Allah. Kalau kita zikrullah, nah itu anak ininya. Nah nanti akan membesar, dan di situ muncullah syukur ya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah akan muncul syukur, nganuhunkeun syukur teh. Ingat, dari ingat maka akan berterima kasih. Nah ini kitab yang ada yang mengasih kepada saya. Nah ini 2 Desember 2011 Al-I'tisam. Ada orang yang memberikan hibah kitab tahun 2011. Ini 2000 berapa tahun? Ini masih ada dibaca gitu ya. Ketika saya ingat orangnya, oh iya, nah maka ketika saya ingat akan berterima kasih. Bapak terima kasih atas kiriman kitabnya. Kenapa saya berterima kasih? Ingat Pak Bu. Kalau tidak ingat, saya berterima kasih tidak? Ya mual tuh, tidak akan berterima kasih. Terhadap pemberian seseorang, kemudian saya tidak berterima kasih karena saya tidak tahu, tidak ingat. Nah makanya bermula dari ingat dulu, zikir, baru syukur, berterima kasih. Maka buktikan berterima kasih saya terhadap orang yang memberi kitab ini. Apa bukti berterima kasihnya Bu? Bukti saya? Maunya langsung amalkan? Baca dulu baru diamalkan gitu ya. Ajarkan. Bukti saya berterima kasih adalah baca, ya dibaca sehalaman, 2 halaman itu dibaca. Nah dibaca itu adalah ketaatan saya. Makanya taat kepada Allah bermula dari syukur. Nuhun ya Allah sudah diberikan rizki hari ini, rizki sehat, rizki jamaah, rizki orang-orang yang solih. Saya berterima kasih kepada Allah. Nah kalau berterima kasih itu bermula dari zikir, ingat ke Allah. Berbeda dengan pohon yang ini. Lawan dari ingat apa? Tidak ingat. Lupa. Lamun tos teu ingat teh sok poho. Mun teu ingat teh sok poho cenah. Nya tak kene. Berarti lawan dari zikir lupa gitu. Lupa bahasa Arabnya apa? Nisyan. Lupa, nisyan. Quran menyebutkan itu semua. Bahkan Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melupakan Allah. Nanti Allah akan melupakan kalian di akhirat, dipohokeun ku Allah, diantep Pak Bu. Itu namanya nisyan ya. Lupa. Kalau sudah lupa, berterima kasih tidak? Tidak. Maka lawan berterima kasih, tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih bahasa agamanya apa? Kufur.
ya, kufur. Maka dalam Al-Baqarah fazkuruni azkurkum washkuruli wala tuh kan. Ta nafsirkeun eta teh. Fazkuruni zikir, azkurkum aku akan zikir juga. Washkuruli bersyukur, wala takfurun jangan kufur. Syukur lawannya kufur. Syukur akarnya apa tadi? Zikir, kufur akarnya nisyan, lupa. Nabi Adam alaihissalam, Pak Bu, lupa Nabi Adam teh. Lupa mendekati pohon terlarang yang itu. Kan jelas ayatnya ya. Lupa bukan apa-apa. Kenapa lupa? Fawaswasa ilaihi syaitonu. Syaiton memberikan waswas ke Adam dan Hawa itu teh. Fanasia kan itu ya. Fanasia lalu dia lupa. Kenapa dia lupa? Tanya jadi pelajarannya. Nah sok hilapan Pak Bu. Cing atuh baca surat An-Naba ayat hiji. Aduh Ustaz punten hilap deui gitu. Kenapa lupa gitu. Ari uang mah teu lupanya Bu. Uang disimpan 1 juta di bawah lemari. Masih ingat? Masih ingat. Kenapa sampai lupa? Walam najid lahu azman. Nah itu kuncinya. Fanasia Nabi Adam lupa, walam najid lahu azman. Kami tidak mendapatkan sosok Adam itu azman, azam. Azam teh naon? Tekad yang bulat. Berarti mun urang sok pohwan teh teu ngabogaan azam. Itu masalahna sok ilapan Ustaz diajar teh, aya azam teh gitu. Ada azam tidak? Nanti harus ada pendidikan. Kita bermimpi ada pendidikan yang betul-betul mumpuni ya. Jadi pendidikan dari segi akhlak kita berikan akhlak kepada anak didik kita. Karena sekarang banyak yang tidak berakhlak. Ka guru teh ngahina we. Tapi sebelum ke anak ke siapa dulu? Ke guru. Jadi untuk membuat satu sekolah, satu pesantren yang baik itu gurunya dikader dulu bukan anaknya. Gurunya dulu diberikan pemahaman-pemahaman akhlak karimahnya, bagaimana dia berada dalam kehidupan keseharian. Kan itu ada muruah bagi seorang guru. Nah, nanti harus diberikan seperti itu. Nanti ke anak pun nanti akan copy paste gitu. Copy paste. Karena betul. Kenapa kita banyak lupa? Diajar dari dulu sampai sekarang banyak lupanya. Kan tidak diapalkan, bukan tidak dihafalkan, tidak ada azam untuk menjaga ilmu ini. Nah pendidikan yang sebenarnya itu Babu, sejak kecil itu dididik dengan hafalan-hafalan, bukan dibebani bukan, tapi memang golden age-nya anak itu harus diberikan ilmu itu. Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang luar biasa, mereka hafal Quran usia berapa? Ya mah kilas balik ke belakang dah bernostalgia nostalgia ulama-ulama terdahulu hafal Quran berapa usianya Bu? 7 tahun. Kan jadi kepikiran naon yang harus dijadikan sebagai pendidikan yang benar itu. Karena yang budak teh aya ku bisana nyanyinya. Nyanyi budak teh. Ya, kenapa bisa nyanyi? Ada dia diajarkan nyanyi ke PAUD. Ketika PAUD diajarkan kan sebagian ada nyanyi ya. Nyanyi bukan tidak boleh. Itu sebatas sekali-kali saja. Tapi terus-terus jadi nyanyi, kemudian jadi artis kena gitu. Makanya harus kita berpikir ada pendidikan yang betul-betul menghafalkan gitu ya. Hafalan Quran. Usia 7 tahun cing kumaha bisa hafal Quran gitu ya. Di zaman kita ada di hafid cilik gitu kan usia-usia anak gitu. Berarti harus ada pendidikan sekolah yang betul-betul mumpuni di bidang ini. Nanti ketika mereka dewasa, SMA lah sudah keluar, ya biarkan mereka mau kemanapun, mau ke sains silahkan. Kita melepaskan mereka itu nyaman gitu. Kenapa? Quran sudah di tangan, hadis-hadis sudah hafal kan. Ketika mereka jadi sains yang muslim silahkan. Belajar ilmu eksak silahkan. Akhirnya gitu. Tapi dikadar dari sini. Nah itu bermula dari hafalan biasanya.
dan itu tidak akan lupa. Walhilaf Pak Bu pemain gitu mah anak di kader untuk kita hafalkan ajurumunya, hafalkan ini dan mereka setelah dewasa hese hilapna itu teh. Hese hilapna. Tapi kalau kita menghafal hari ini Pak Bu can bubar oge geus poho. Can bubar. Maka harus ada pendidikannya, pendidikan yang memang berbeda lah. Berbeda dengan yang selama ini berada. Harus menembus arus, kita harus belajar menembus arus. Tong ngiring rame nah gitu, ngiring rame mah ya gitu pendidikan tuh itu. Bukan menyalahkan pendidikan hari ini nauzubillah, tapi kita menyempurnakan bagaimana. Dan itu perlu orang-orang yang ikhlas ya untuk sama-sama berpikir bagaimana menciptakan itu ya. Ya, kembali ke sini. Jadi kalau lupa nisyan itu ternyata mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Thaha, walam najid lahu azman. Tidak punya tekad yang kuat untuk menghindari pohon tersebut. Nah, kembali ke sini. Taat bermula dari syukur. Tapi syukur bermula dari zikir. Berarti perbanyaklah zikir. Zikron katsira. Perbanyak zikir. Fazkurullaha. Zikirlah kepada Allah Pak Bu. Perbanyak. Sering zikir. Badai zikir lisan. Yang terbaik itu zikir ketika langsung ingat kepada Allah. Dimanapun, kapanpun ingat kepada Allah. Dia sedang berzikir. Dia di pasar, dia di pasir, dia di sekolah, dia akan ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah maka etos kerjanya luar biasa. Dia siap mual hare-hare mual. Dia akan semangat karena ada Allah gitu. Nah itu bermula dari zikir, ingat ya. Zikir, syukur, taat. Kalau yang ini nisyan, kufur, maksiat. Nah di sini wasam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Berarti agar taat ya syukur, agar syukur ya zikir, sing emut ke Allah begitu. Nah tentunya dengar dan taat ini kepada pemimpinnya, kepada pemimpin di negara kita. Pemimpin seperti ini ya sabar saja, sabarnya sing sabar, walaupun ngelus dada sing sabar. Kenapa? Ya memang begitu. As-sam'u wa ta'ah, sam'an wa ta'atan. Wa in ta'mur alaikum abdun, bahasa Nabi kan. Walaupun nanti kamu diperintah, dipimpin oleh seorang hamba. Di hadis yang lain abdun habasyiyun, seorang hamba Habsyi, Ethiopia, seorang hamba yang dia menjadi pemimpin. Kemudian kita bawahannya itu merasa tidak nyaman, tapi tetap as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpin. Hubungan sah atau milih eta kan gitu. Ustaz Dabe atau milih, ini sudah terpilih. Dia sah gitu, pemimpin sah. Dimanapun sah, bukan hanya di presiden, bukan ya. Di pimpinan jamaah saja. Seperti jamaah sekarang, jamaah 9 Simpang Sari. Pemimpinnya si A, harus taat. Mau tidak mau. Kata pemimpin A, ayo ke sini. Wah ya kudu taat, belajar taat itu. Ketua jamaah ya. Saya ketua jamaah di dia. Ketua jamaah, ketua baca Ustaz Hamid. Ketika ada Ustaz Hamid mengatakan harus sam'an wa ta'atan. Ya, karena di sini ada tambahan, walaupun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang hamba Habsyi, hamba sahaya. Sabarlah, sabar ya. Sabar. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sesungguhnya siapapun orangnya yang nanti hidup dari kalian setelah kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat ikhtilaf, perpecahan yang banyak. Ini min alamatin nubuwah Pak, tanda kenabian ini teh. Jadi nanti akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Kalau di zaman sahabat tidak. Ini min alamatin nubuwah. Jadi teringat sabda Nabi di Sahih Al-Bukhari ya, nomor hadis 7068 dan 7069, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Fitan, bab ya la yati alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu.
Di situ ingin menjelaskan bahwa ternyata hari demi hari, kan ini nanti ya, hari demi hari bukan semakin baik. Karena sahabat Anas bin Malik mengatakan, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak akan datang setiap zaman illalladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali akan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, bukan semakin baik tapi semakin, nah gitu, sadar tidak sadar itu kan terasa oleh kita. Sadar tidak sadar. Bukan waktunya ya. Waktunya tetap sama seperti itu, tapi penghuninya atau kitanya urang we sok Pak Bu. Kian hari demi hari kita lalui bulan tahun, cing semakin hari semakin jag-jag ente. Hah? Ente eta teh. Nah itu bukti. Kian hari bukan kian baik, semakin memburuk. Fisik kita semakin hari semakin melemah gitu. Melemah. Tadinya makanan di satu hidangan bisa kita makan semuanya. Hari ini dipilihan ini. Ya ulah, tung nama ulah. Segala ulah. Ada resiko ka dokter katanya. Resiko ka dokter segala ulah atuh. Jangan ini, jangan jadi stres tuh nama. Atas nana tuh nya sojeng uyah. Makan uyah darah tinggi gitu. Sebetulnya bukan menyalahkan ini kalau dari konsep Tib Nabawi ya. Jangan menyalahkan ini. Ada dalam badan kita yang melemah gitu. Yang harus kita perbaiki. Ada apa di balik badan kita ini gitu. Harus kita sadari itu. Jangan menyalahkan ini. Jadi canoke ningalina naon guys. Gering gitu. Belum juga memakan gering gitu. Karena apa? Karena kepikiran tuh darah tinggi. Harusnya kita coba pola pikir kita ya. Pola pikir kita coba rubah gitu. Coba rubah karena kalau nanti sagala ulah antu kumaha kenanya. Ya kembali ke sini hadirin ikhwati iman. Jadi hari demi hari akan seperti itu. Maka Anas bin Malik saat itu dipimpin oleh satu pemimpin namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nanti sahabat orang tabi'in mengeluh kepada Anas bin Malik tentang perlakuan yang zolim. Seorang bupati di Irak waktu itu dia sangat zolimnya luar biasa. Maka Adi atau sahabat tabi'in ini memohon kepada sahabat Anas bin Malik, apa solusinya? Kata Anas bin Malik tadi, tidak akan datang waktu kecuali akan semakin buruk. Maka Anas mengatakan, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb. Berarti sabar teh dugi kira Bu? Talqau rabbakum teh naon? Tepang sareng Allah teh naon maksudnya? Maut. Sabar itu sampai meninggal dunia. Jadi tong aya istilah geus beak. Tong aya eta. Geus teu sabar mah putus asa ya. Sabar itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi sabar, hadapi pemimpin ini sabar. Hadapi pemimpin di negara kita sabar. Hadapi pemimpin di jamaah kita sabar. Kenapa? Gitu, pergantian waktu akan semakin memburuk. Isbiru, sabar. Ini pun sama. Kalau sampai dipimpin oleh seorang hamba sahaya, kalian sabar. Sam'an wa ta'atan, titik, begitu. Kenapa? Karena ini masalah kepemimpinannya. Kalau kepemimpinan seperti itu. Kalau nanti dakwah, kita memberikan dakwah kepada pemimpin ya itu silahkan gitu. Tapi ketika mereka para pemimpin memerintahkan kita selama tidak dalam kemaksiatan, laksanakan itu ya, laksanakan. Tong maksiat lah. Masalah-masalah keduniaan di kepemerintahan harus punya surat ini ya kita laksanakan. Ya, lamun hayang naik motor, wayana kudu boga SIM. Usada itu mah bukan Islam, cek saha Islam mengajarkan itu. Kudu aya STNK. Ieu mah naik motor teu boga SIM. Zolim itu teh. Zolim Pak Bu. Di ayeuna istighfarnya. Tong pedah karena ini mah negara togut, jangan. Itu rasa ketaatan kita kepada pemimpin. Ayeuna gitu tong pedah gagah asa aing gitu nya. Da cenah teu kudu make helm. Jangan ya, taat ya.
Taat, apalagi taat dalam masalah ibadah. Apalagi taat dalam masalah ibadah. Jadi nanti akan ada terus ya, akan ada ikhtilafan katsiran, mau tidak mau sampai hari ini. Sampai ini masalah sunnah bidah masih ramai di tubuh umat Islam, ormas Islam ya, di Persis, di Muhammadiyah, di NU, di Salafi, di Wasliyah dan sebagainya. Itu sekarang kan banyak saling klaim begitu. Ini sunnah, ini bid'ah. Nanti diperhatikan saja gitu. Kita yakini ilmu ini sambil kita melihat apa alasan mereka melakukan itu. Mungkin saja ada alasannya. Atau mungkin cara menetapkan hukum, istinbat hukumnya berbeda. Kan kalau di kita kan hadis dhaif tidak diamalkan, ghair ma'mul. Tapi di antara saudara kita masih ada yang mengamalkan hadis dhaif. Maka ketika perbedaan ini akan ada perbedaan juga keputusannya. Akan ada perbedaan keputusannya. Termasuk memaknai hadis nantinya, ada yang memang zohirnya harus begitu, ada yang masih dicari penyebabnya. Ini penyebabnya apa? Atau yang zohir saja, yang kalau Rasul begitu ya begitu, jangan hanya sebab-sebabnya, udah lakukan saja gitu. Nah itu akan mencuat ke permukaan. Kalau kita tidak jembar manah Pak Bu, kita akan saling gesek-menggesek di bawah itu, di grassroots itu akan saling gesek. Makanya tugas kita apa? Tolabul ilmu. Sudah tolab saja, ini mana perbedaannya, jangan kita hindari. Ada kan, punten kalau ada beda ya, ada kan orang pakai semir. Di semir pakai warna merah, warna kuning gitu. Ada tidak dalilnya Pak Bu? Ada, Nabi memerintah. Tapi tong uih tidak akhirnya ulah kada ya tong nunutan. Jadi ada hadisnya, disemir betul-betul disemir, tapi jangan pakai semir hitam, dipilok deh apa? Pikok, bukan pilok, dipikok jangan warna hitam. Ternyata kalau mengamalkan zohirnya ya diamalkan, nanti akan muncul di antara umat yang begitu. Nah itu sunnah. Tapi ada yang kelompok yang ini juga mengatakan apa alasan Nabi memerintah ini. Nah nanti akan muncul juga kelompok kedua, dan itu sadari saja ya, sadari karena kita sudah jauh dari Nabi, tinggal kita yakini ilmu ini, jangan menyalahkan orang lain, apalagi finnar gitu. Maksud saya ya, jangan saya menyalahkan finnar. Yang kelompok ini mengatakan, oh Nabi itu melakukan atau memerintah kepada sahabat memikok itu untuk menggetarkan musuh ketika di dalam perang. Itu. Ya penerus barodas mah kalinya cek musuh teh itu geus aki-aki gitu kan. Di tengkas oge ngacleng gitu. Tapi kalau nanti dia diwarna dengan warna berwarna, warna merah, warna kuning, gagah jadinya ketika perang gitu. Tayana bapak nu kitu niatna naon gitu lah ya. Ieu mah cenah tren we Ustaz. Berarti tren itu hati-hati. Isin Ustaz taswisan, jeung kudu isin ya. Karena sudah memang ya begitu, kalau sudah ada uban ya itu sudah qadarullah ya. Qadarullah. Nah itu satu contoh seperti itu. Nanti akan kelompok ini mengamalkan zohirnya, kelompok ini tidak. Kemudian sudah menjadi rahasia umum bab jenggot kan. Jangan sampai kita itu bukan kelompok saya, jangan sampai seperti itu. Selama ahlu sunnah wal jamaah itu kelompok kita, sunni itu kelompok kita semuanya. Beda dengan syiah beda kan ya. Jenggot ada yang mengatakan tetap jangan dipotong. Jadi akan terus selamanya. Itu mengamalkan zahirnya memang begitu. Qasus syawarib ya, kata Nabi kan, gunting kumis-kumis wa ihfa'ul liha, dan jaga atau peliharalah jenggot, maka akan yang seperti itu. Maka kan nanti ada ulama Timur Tengah mengatakan ada yang menggunting jenggot haramun asin, haram, bermaksiat. Kenapa?
pendapat di sini gitu. Pendapatnya di sini. Jadi kalau dia menggunting jenggot itu haramun, asin, bermaksiat, haram dia. Nah kan jadi bermuncul kan, akhirnya bermunculan dalam menyikapi kehidupan, akhirnya dalam kehidupan masing-masing begini. Yang begini apa alasannya, yang kelompok ini? Ada alasannya. Kenapa Nabi seperti itu? Karena khaliful majusa. Berbedalah dengan orang-orang Majusi, berbeda dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi mereka saat itu ya kumisnya baplang, jenggotnya dikurut. Maka Nabi tidak ingin sama dengan, tidak ingin sama, maka akhirnya dibalik, gunting kumis, biarkan jenggot. Nah, itu untuk membedakan. Nah ini kelompok ini nanti bukan jadi haram gitu. Kan beda ya? Nah ini Pak Bu, dalam masalah yang begini, sunnah bid'ah itu memang sensitif begitu ya. Sensitifnya luar biasa. Makanya kita harus memposisikan diri. Kita posisi di mana? Kemudian nanti kalau ada perbedaan, lihat adakah rujukannya. Kalau ada itu bisa dikompromikan. Kalau bahasa Syekh Ibnu Taimiyah itu ikhtilaf tanawu yang begitu. Ini boleh, tanawu boleh yang itu. Perbedaan. Oh, cuma Nabi teh kan hiji kan sakitnya. Nabi teh kan hiji, makanya syariat ayat 2 ayat 3. Harus lihat dulu mahallun nizaknya, permasalahan perbincangannya di mana. Soalnya ketika kita sholat Allahu Akbar, doa iftitah yang Bapak baca apa? Allahumma ba'id baini. Yang Ibu? Subhanaka. Yang gitu ya? Atau wajah tuh beda-beda. Mana yang benar? Nah yang begini contohnya ikhtilaf tanawu namanya. Ikhtilaf tanawu itu perbedaan yang beraneka ragam tapi masih bisa dikompromikan. Ini boleh. Lamun hayang gancang berarti subhanaka, hayang sedeng berarti ba'id baini, hayang ngampleng berarti kan diberikan pilihan. Hayang lami itu itu wajah tuh saja. Panjang itu ya. Nah, itu diantara contoh saja. Termasuk nanti memaknai dalil, masing-masing ada disiplin ilmu masing-masing. Makanya nanti ada madhab-madhab bermunculan. Kalau kita lihat di antara 4 madhab yang masyhur, kira-kira mana yang bisa kita ambil sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Ambil yang ini, tapi jangan sampai kita mengatakan finnar gitu. Finnar. Ya tadi kan ini finnar, yang menghabiskan jenggot ini finnar, kan bahaya. Ini masalah yang begini ya. Bukan dari kajian umum kalau begini ya, kajian-kajian khusus. Nah di kita ada Dewan Hizbah, tinggal kita membaca gitu, baca ya Dewan Hizbah, keputusan Dewan Hizbah, ulama-ulama terdahulu bagaimana menetapkan hukum ketika ada perbedaan. Nah itu satu kewajaran, karena tidak mungkin disamaratakan, tidak mungkin disatu suarakan. Satu waktu ada saja. Kenapa? Mungkin fikrah seseorang masing-masing berbeda ya, atau mungkin keinginan seseorang berbeda-beda. Nah itu akan banyak juga nantinya perbedaan. Nah itu akan ikhtilaf kathiron ya. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah ikhtilaf tanawu. Kalau yang tidak ada dalil namanya ikhtilaf tadod. Kalau ikhtilaf tadod ya tidak bisa kita kompromikan. Nah baik, kita teruskan, apa solusinya kalau ada ikhtilaf yang akan terjadi. Di sini solusinya 2 intinya 1. Fa'alaikum bisunnati, ini pertama, wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyyin. Ini kedua, tapi kita gabung saja. Fa'alaikum, maka alaikum iltizam, harus mesti kalian apa? Peganglah sunnahku. Pegang sunnahku menunjukkan apa? Sunnah Rasul, sunnah Nabi.
Berarti kita mengkaji dalam kehidupan, cukup kaji saja sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Kaji Pak Bu, di rumah itu atau di masjid kita, di jamaah kita harus ada kajian-kajian hadis, kajian-kajian sunnah. Untuk apa? Untuk kita tahu ini sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Nabi, Nabi begini, Nabi begini. Nanti pun ada ulama-ulama kan berpendapat A, B, C, itu ya wajar itu ya. Tapi bermula dari sunnahnya yang ini, hadisnya ini kita kaji, gali. Bermula dari hadis ke-1, ke-2 sampai tamat. Terus maju lagi, nanti akan semakin kokoh dalam kehidupan. Orang-orang kafir itu kebingungan, cari pedoman hidup Pak Bu. Bingung ke mana, maka mikir, maka cerdas dengan pikiran mereka. Kita sudah ada pedoman hidup, cukup Quran dan hadis. Kita kalau bahasa ininya, hidup kita harus secara Quran, seciri hadis. Harus seperti itu. Adakah dalam Quran, adakah dalam hadis? Begitu saja, cukup ya. Cukup, nanti ada tambahan-tambahan saja yang itu. Termasuk yang ini, solusinya itu alaikum bisunnati, sunnahku. Sunnahku. Ya, sunnah Nabi ya, jalan yang dilalui oleh Nabi. Bagaimana cara kita mengenal Nabi? Oh, berarti harus belajar hadis. Juga harus belajar sirah nabawiyah. Kalau sirah nabawiyah mengenal bagaimana perjalanan hidup Nabi, tapi bisa kita ambil fikih sirahnya juga. Yang kedua, ambil hadis. Hadis-hadis Nabi yang luar biasa banyak itu. Dan kita harus memilah dan memilihnya. Itu yang harus kita kaji dalam majlis taklim kita. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang Allah berikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang 4 ya. Yang 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Al-Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi perhatikan kehidupan mereka, berarti ya. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, tugas kita lagi Pak, untuk terus kita menggali, mengkaji keilmuan kita dalam syariat Islam. Kemudian Rasul pun memberikan arahan, sunnah itu mesti addu 'alaiha bin nawajiz. Addu 'alaiha bin nawajiz. Harus digenggam, harus digigit dengan nawajid. Nawajid di sini geraham, akhirul adros. Jadi ada geraham. Nah, gigit dengan geraham. Ini perumpamaan saja. Maksudnya cekal deleg gitu. Deleg naon teh? Lauk no, hese di tewak. Tapi kok udah dicekal gitu. Jadi gigit, betul-betul gigit sunnah ini gitu. Jadi jangan sampai lepas, apalagi kehidupan sekarang. Kita jauh dari Nabi, tapi kita terus mengkaji Nabi, mengkaji tentang sirah, mengkaji tentang hadis. Ini yang dirindui oleh Nabi. Jadi yang dirindui oleh Nabi itu ya kita-kita ini Pak Bu. Amin kan atau? Amin. Yang dirindui. Kan masalah orang rindu tuh ke Nabi. Kan kadang-kadang kita henteu. Bukti merindui Nabi apa? Belajar Nabi, tentang kenabian. Ayo orang selama ini belajar naon? Keduniaan. Belajar ya, belajar ini. Jadi gigit dengan geraham, artinya pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Kalau nanti bisa dol, bahkan mudil, bisa sesat, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Jangan lepas kajian itu ya. Quran hadis begitu saja. Dengan perbedaan masing-masing wajar kalau ada perbedaan. Tapi di sini ketika kita diperintah untuk memegang erat sunnah, Nabi mewanti-wanti, iyyakum. Tadi alaikum, iltizam. Kalau ini iyyakum. Iyyakum itu ihzar. Hati-hati ya. Kalau kata iyyakum itu hati-hati, mesti kita jauhi. Kalau alaikum harus kita laksanakan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap perbuatan atau perkara yang muhdats. Muhdats sesuatu yang diada-ada. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Kalau di hadis yang ini fa inna kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Tambahan kalau di hadis yang lain.
Karena sesungguhnya bid'ah itu dolalah, sesat. Bid'ah disebut dolalah, sesat. Tetapi nanti ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Nah, ini kan perbedaan. Saya bacakan tapi tidak ada di sini. Imam Malik, imam 4 mazhab ya, dari Madinah, lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan." Siapapun orangnya yang melakukan bid'ah yang dia yakini itu bid'ah hasanah, kita berbisa bid'ah hasanah ya. Kalau dia menyatakan, meyakini bid'ah itu hasanah, za'ama anna Muhammadan khonar risalah, maka sungguh dia sudah mengira, menyangka, meyakini bahwa Muhammad mengkhianati risalah. Kalau meyakini ada bid'ah hasanah. Bukan kata saya, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam mazhab Madinah ya, Imam Malik. Kata beliau begitu. Kenapa disebutkan bahwa dia mengira Nabi mengkhianati risalahnya, disumputkan gitulah. Kata beliau, li'annallaha yaqulu, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Nah, karena agama pada hari itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Maka kata beliau, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Kalau saat itu bukan jadi agama, maka sekarang pun bukan jadi agama. Nah, ini harus kita hati-hati ya. Perlakuan bid'ah itu bukan dari masalah kemaksiatan yang merajalela yang kita saksikan, tapi perbid'ahan ini adalah dia merasa ini adalah ibadah. Itu masalahnya. Kalau kemaksiatan yang merajalela ada judi, ada judi, khomer, pembunuhan dan sebagainya, itu kan maksiat yang semuanya juga meyakini itu adalah kemaksiatan. Tapi kalau pelaku bid'ah begini, dia berada dalam koridor ibadah, dalam wilayahnya wilayah ibadah, bukan wilayah yang tadi. Itu jangan disebut bid'ah yang tadi, itu kemaksiatan. Kalau yang ini wilayahnya yang ini. Makanya kalau dia dulu bukan agama, maka sekarang pun bukan agama, karena agama sudah sempurna. Oleh sebab itulah, kita harus hati-hati. Ada hadis Pak Bu tapi terlalu panjang tentang haud Nabi. Haud itu telaga Nabi ya. Nanti di mahsyar ada haud Nabi, telaga Nabi. Bukan kausar nanti di surga. Ini masih di mauqif, di mahsyar. Setiap nabi ada haud, tapi yang besar haud Nabi. Kan kata Nabi, man yashrab hunaka, siapa yang minum di situ, lam yazma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Datang satu kaum, tapi dihalangi oleh malaikat. Nabi mengatakan, ummati, itu umatku. Kata malaikat, bukan. Berarti Nabi mengenal kaum yang ini datang ke haud Nabi untuk minum, tapi dihalangan. Ternyata itu bukan umat Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Innaka la tadri, engkau Muhammad tidak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ulama mengatakan orang-orang murtad, ada mengatakan juga orang-orang muslim tapi melakukan perbuatan bid'ah. Nauzubillah. Dihalangi. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi saat itu? Suhqan liman ghayyara ba'di. Tegas Nabi itu ya. Suhqan itu dari sahik. Sahik itu jauh gitu. Menjauhlah liman ghayyara ba'di, bagi orang yang berani merubah setelah aku tiada.
masalah din agama. Maka nanti bid'ah saat itu merajalela sepeninggal siapa? Umar bin Al-Khattab. Maka muncul fikroh-fikroh tentang qadariyahnya, fikroh tentang mu'tazilahnya, fikroh-fikroh tentang terus sampai sekarang liberalisme. Hari ini bid'ah yang di zaman sekarang. Liberal hari ini berat tantangan kita. Liberal itu meliberalkan semuanya bebas, silahkan saja. Jangan mengklaim diri sok suci begitu hari ini. Itu kan bahayanya. Itu betul-betul akan merubah itu hari ini gitu. Makanya kembali ke yang ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdi ini. Cukup ini saja. Kalau ada ikhtilaf yang begini, kembalikan karena Quran gitu. Kembalikan karena hadis. Ketika tidak ada ya ijtihad para ulama. Cukup itu. Nanti ketika ijtihad ulama salah, dapat satu, benar dapat dua. Kita mengikuti ulama, nanti pun di akhirat tidak akan terjadi seperti yang barusan. Suhkon. Kenapa? Berani merubah seperti itu, na'udzubillah ya. Contohnya, punten tabihan waktunya. Contoh yang paling bawah lah langsung ya. Ini ramai ini kisahnya. Saya singkatkan ya. Sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau sebagai ulama saat itu karena Nabi sudah meninggal ya. Dengan orang-orang saat itu, Abu Musa al-Asy'ari, ringkaskan saja lah. Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan. Wahai Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, aku lihat di dalam masjid barusan amron, satu perkara, ankartuhu, yang saya mengingkari perkara urusan itu. Ini zaman masih kene para sahabat itu, tapi Nabi sudah meninggal. Walam aro, walhamdulillah illa khairan. Tapi aku tidak melihat kecuali kebaikan, alhamdulillah, kata Abu Musa. Maksudnya begini, ada satu halaqah, dia Abu Musa al-Asy'ari datang ke masjid, lihat, aduh cenah ada sesuatu tidak terbiasa di sahabat melakukan yang model begini. Tapi itu baik gitu, baik kan, alasannya baik ya, sama sekarang juga. Nah ngelakukan eta, oh doa mah sae kan itu. Nah sholat subuh genep rakaat sae gitu, kan kebaikan. Ini juga sama, Abu Musa merasakan itu, eta mah da sae. Singkat cerita diadukan ke Ibnu Mas'ud. Akhirnya singkat cerita, kelakuan mereka yang ada di halaqah itu, perhatikan. Kata ulamanya, kata orangnya, murabi atau siapalah namanya, kabbiru mi'atan. So ucapkan takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bagus tidak? Bagus. Mereka pun jamaah 100 kali takbir. Halilu mi'atan, la ilaha illallah 100 kali. Bagus? Bagus. Mereka pun tahlil 100 kali. Sabbihu mi'atan, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus kan ya? Itu di zaman itu ya. Di zaman itu. Maka lihat halaman terakhir. Nah, yang ini. Kata yang diberi tebal, terjemahnya di bawah. Yang diberi tebal Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud ya. Dan mereka menggunakan kerikil-kerikil batu ya. Menggunakan bertasbihnya menggunakan kerikil-kerikil batu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyiatikum. Kalau begitu mendingan menghitung kesalahan kalian saja daripada zikir yang tadi. Fa anna dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Aku jamin tidak akan sia-sia kebaikan-kebaikan kalian kalau kalian berpikir atau melakukan muhasabah diri terhadap kesalahan kalian. Waihakum, nah ini tegas. Waihakum, celaka kalian ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, begitu cepatnya kebinasaan kalian.
Kenapa? Satu, haula'i sahabah nabiyyikum mutawaffiruna, sahabat-sahabat Nabi masih ada. Dua, wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, baju Nabi ini masih belum usang. Ketiga, wa aniyatuhu lam tuksar, wadah-wadah Nabi yang sudah Nabi meninggal, wadah-wadah belum juga pecah. Maksudnya apa? Anyar keneh itu. Belum jauh, baru itu sudah ada mereka melakukan gitu. Maka langsung bersumpah Ibnu Mas'ud, walladzi nafsi fi yadihi, demi Allah, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babid dhalalah. Demi Allah, kalian itu di atas milah yang lebih daripada milah Muhammad, atau kalian sedang mulai mau membuka pintu dolalah. Itu kepada mereka-mereka yang sedang zikir. Kenapa sampai diingkari? Bukan tidak boleh zikirnya, tapi sudah ditentukan. Sudah ditentukan yang oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisamnya mengatakan wad'ul hudud. Bagi mereka itu menetapkan hukumnya, menetapkan batas, bukan menetapkan batas-batasannya. Kalau baca ini sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini, dan dijadikan sebagai ibadah. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Ibnu Mas'ud melihat ada halaqah seperti itu. Kemudian mereka mengatakan apa? Wallahi ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Ibnu Mas'ud, ma aradna illal khair, kami tidak ingin kecuali hanya kebaikan saja. Niatnya apa? Kebaikan. Makanya berat yang bid'ah itu ya. Beda dengan maksiat. Maksiat merasakan itu adalah kekeliruan, kesalahan. Ini tidak. Makanya kita dakwah kepada mereka, mereka akan menolak karena ini merasa ibadah. Langsung ditegaskan oleh Nabi, ini terakhir, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Begitu banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak menemui kebaikan. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsana, Rasul pernah memberikan hadis kepada kami, anna qauman yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya kaum membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tetapi bacaan mereka tidak sampai hanya ke kerongkongan, hanya sampai sini nih baca Qurannya, tidak meresap ke kolbu. Makanya ini menjadikan hati-hati. Mereka itu mungkin ahli Quran karena di masjid kan ya, berzikir dan sebagainya, tapi diingkari oleh sahabat yang tadi Abu Musa al-Asy'ari, dan Ibnu Mas'ud menegaskan langsung ini. Kenapa yang berani Ibnu Mas'ud? Karena ulama besar hari itu Ibnu Mas'ud itu, dan mereka menolak, kami tidak ingin kecuali kebaikan saja. Maka ditegaskan seperti ini. Jadi kata Nabi, nanti akan ada kaum yang membaca Quran hanya sampai sini saja. Maka hati-hati bagi ahlul Quran ya. Bukan hanya bacaan, tapi harus jadi meresap ke qalbu. Waimullah, demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum, tidak tahu apakah yang sabda Nabi itu apakah kalian itu. Berarti sudah terjadi ya di zaman Abdullah bin Mas'ud. Tsumma tawalla anhum, lalu beliau pun langsung keluar. Masya Allah, hadirin ikhwat iman, inilah kejadian di zaman itu. Kalau sekarang jangan aneh ya, jangan aneh. Begitulah bagaimana mereka-mereka yang mengaku umat Islam masih berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka anggap itu sebagai ibadah. Terakhir itu panjang itu. Ada hadis yang mengatakan tentang taubat. Taubat orang yang bid'ah diterima tidak? Ada syarat. Dalam hadis hasan ya, innallaha hajabat taubata, sesungguhnya Allah menghijab taubat an kulli sahibi bid'atin, setiap orang yang melakukan bid'ah oleh Allah dihijab, dihalang taubatnya. Tapi ada syaratnya, hatta sebelum yada'a bid'atahu,
sebelum dia meninggalkan perbid'ahannya. Jadi kalau ingin taubat dari bid'ah, perbid'ahannya itu harus ditinggalkan. Walaupun secara materi itu banyak materinya. Artinya kalau ingin bertobat dari perbid'ahan, tinggalkanlah perbid'ahan, insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa iman, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah mengkhatamkan ya satu kitab Fadlul Islam. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba menggali, mengkaji lagi kitab-kitab para ulama biar nanti menjadi bekal untuk kehidupan kita sekalian. Semoga kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan rahmat Allah, dan juga kita kelak dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz bermanfaat terus bagi Ustadz dan khususnya bagi kita selaku orang yang mendengarkannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pengajian kali ini. Tutup saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.